Atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan juga kebersamaan. Saya atas nama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian, para jurnalis, para insan pers, awak media yang saya cintai dan saya banggakan, yang telah hadir di Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih, ini malam spesial. Hormat, respek, dan apresiasi kepada teman-teman yang setia mengawal demokrasi dan majunya Indonesia ini melalui sebuah semangat checks and balances agar pemerintahan kita juga sukses, agar masyarakat juga bisa semakin sejahtera. Teman-teman sekalian yang selama ini telah setia bersama di lapangan dimanapun untuk bisa mewujudkan suasana demokrasi yang semakin baik ke depan. Ini juga masih dalam 1445 Hijriah kepada teman-teman sekalian. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Top ada yang kurang pas begitu. Saya mohon maaf, tentunya tidak ada maksud yang lain. Dan saya senang malam hari ini juga saya tahu teman-teman ada yang sudah meliput, mengikuti dan juga terus mengawal perjalanan politik yang saya lakukan bersama teman-teman Partai Demokrat. Dan kali ini tentunya berbeda ketika 9 tahun lebih berada di luar pemerintahan. Kali ini kami diberikan peran dan juga kepercayaan untuk kembali ke pemerintahan nasional. Ini yang kami syukuri dan mohon doanya, mohon doa restu dari teman-teman sekalian. Semoga saya, keluarga besar Partai Demokrat, bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Di sini juga hadir selain Bung Sekjen Teguh Rifki Harsha dari jajaran Kementerian ATR BPN, ada Kak. Sudah makan semuanya ya? Kalau belum habis belum boleh pulang. Dan saya menunggu suara emas. Apakah ada yang berbeda? Rasa-rasanya yang berbeda tentunya kesibukannya. Tetapi insya Allah ya AHY seperti ini. Saya ingin selalu dekat dengan media. Saya juga selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian selama ini. Walaupun saya mohon maaf dan saya tahu dilapori oleh Mbak Osa dan Mas Herzaki, sudah puluhan yang sebetulnya mengirimkan surat permohonan untuk interview, one on one, talk show, ataupun ya sekedar chit-chat sebagai bentuk dialog untuk mengetahui apa yang saya alami dan rasakan dalam masa transisi masuk ke pemerintahan. Tetapi sekali lagi saya mohon maaf belum bisa memenuhi undangan-undangan tersebut karena memang saya niatkan 100 hari pertama ini saya ingin fokus pada kerja karena saya harus segera memahami kompleksitas permasalahan ATR BPN termasuk juga belanja masalah. Jadi kalau teman-teman mengikuti juga kegiatan kami tidak hanya di Jakarta tentunya tetapi juga di berbagai daerah, sejatinya untuk segera mengetahui apa yang harus dijalankan oleh Kementerian ATR BPN, bukan tujuannya adalah agar tanah di Indonesia ini benar-benar jelas, memiliki status hukum yang jelas. Karena tanah itu mendasar, semua tinggal di atas tanah. Jadi kalau ada masalah di urusan tanah tersebut, tentu semuanya akan mengadukan nasibnya. Ini juga masalah keadilan. Jadi tidak melihat statusnya apakah seorang purnawirawan jenderal begitu, pejabat maupun rakyat kecil, masyarakat di akar rumput. Kalau urusannya dengan tanah, ini berarti masalah keadilan, hak dan kepastian hukum. Belum lagi kita bicara bahwa bagaimana Indonesia ini bisa semakin punya daya tarik dalam hal investasi. Kita harus menghadirkan kepastian hukum terkait dengan tanah dan tata ruang. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan, karena itu hanya akan menunda masalah. Bom waktu kita tanam yang akan meledak kapan saja. Oleh karena itu, tentu semangatnya adalah ekonomi harus tumbuh secara progresif. Pembangunan termasuk infrastruktur harus terus dikejar target-target pencapaiannya.
Tetapi tidak boleh atas nama percepatan kemudian kita mengabaikan elemen-elemen yang langsung berkaitan dengan hak rakyat kita. Itulah mengapa teman-teman sekalian juga tahu di sana sini masih ada sengketa, masih ada ketidakterimaan kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, terhadap rencana bahkan proyek pembangunan di daerahnya. Inilah yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah, termasuk Kementerian ATR BPN. Terlebih berbicara tanah tentu bukan hanya domain kami, ada urusan terkait dengan kehutanan, lingkungan hidup, kemudian wilayah pantai, kelautan, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga dari sisi kepastian hukum atas tanah yang clean and clear ini bisa mendukung kebijakan investasi dan ekonomi di Indonesia. Itulah teman-teman sekalian juga saya laporkan di sini. Sejak awal saya membangun semangat silaturahmi 360 derajat. Saya langsung mendatangi berbagai kementerian, termasuk menteri-menteri, tokoh-tokoh yang punya ekspertis dan kapasitas untuk bisa menjadi solusi, termasuk bagaimana saya menginginkan agar Satgas anti mafia tanah itu benar-benar bekerja secara efektif. Tentu tidak mungkin ATR BPN bekerja sendirian. Kita harus mendapatkan dukungan penuh dari teman-teman di kejaksaan, termasuk teman-teman di kepolisian, belum lagi pemerintah daerah. Ini sebagai bukti bahwa urusan yang kompleks harus dihadapi melalui sinergi dan kolaborasi yang baik. Selebihnya tentu kita berharap 6 bulan ke depan menjadi masa yang sangat penting. Sebuah masa yang kritis dalam konteks kita ingin meyakinkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini bisa mencapai target-target yang ingin dituntaskan sampai dengan Oktober 2024 ketika pada saat itu Bapak Prabowo Subianto. Nah, dengan demikian landasan kita siapkan soft landing dan kemudian segera take off kembali. Keberlanjutan, kesinambungan sebagai modal pertama menciptakan stabilitas politiknya. Yang kedua, program-program kepemimpinan dan juga pemerintahan 5 tahun ke depan. Kita harapkan tentu semakin baik dan pada akhirnya kita berharap negara semakin maju dan akhirnya semakin sejahtera. Itu yang akan terus kita perjuangkan dan kita kawal. Jadi rasanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selebihnya kita happy-happy aja ya.